Jadi ini nanti biasanya teman-teman akan bergabung sambil menyusul. Nah, ini sudah mulai masuk di ruang tunggu. Jadi ini beliau saya sudah lama sekali nih nggak ketemu sama Pak Satria nih. Baru jumpa lagi. Terakhir tahun 2005 ini. Udah lama ya. Iya, luar biasa, luar biasa. Jadi dulu teman-teman saya apa pernah dinas di Farma di cabang Medan 2003-2005 dan saya tinggal di Tanjung Merawa di Deli Serdang. Nah, beliau ini guru saya nih, beliau ini. Jadi setiap pagi saya selalu alim dan mengkaji ilmu gitu ya. Jadi luar biasa nih. Jadi kalau mau berangkat kerja saya dulu pakai motor Vespa plus gitu. Nah, beliau adalah saya akan memperkenalkan beliau. Kita akan mulai teman-teman. Jadi kita akan memasuki seri ke-9 dari kelas pensiunan. Jadi kelas pensiunan ini adalah komunitas yang kita jadikan sebagai sharing berbagi ilmu, terutama tentang bisnis, sehingga teman-teman yang sedang masuk masa pensiun atau yang akan memasuki masa pensiun itu sudah bisa mempersiapkan dirinya sehingga tidak kaget lagi gitu ya. Jadi apa namanya 9 dari 10 orang yang pensiun itu nggak siap gitu. Nah, jadi dari sekarang kita sudah mulai siap-siap ya untuk menghadapinya. Jadi setiap malam minggu, kelas pensiunan akan mengundang para praktisi di berbagai macam bidang bisnis gitu, di berbagai macam bidang bisnis untuk sharing ilmu kepada kita. Nah, malam ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah owner dari ini ya, apa namanya, usaha tour and travel. Nah, nama usahanya itu Mopigi Tour and Travel gitu. Dan ini beliau selain itu juga sebagai ini ya, sebagai distributor ya, produsen bubuk minuman, terus juga sebagai ini juga ya kemitraan di SD.id. Nanti akan kita tanya ya lebih detailnya kepada beliau. Tapi yang akan kita tarik dari malam ini adalah tentang bisnis tour and travel lah gitu. Pasca COVID-19 itu orang butuh banyak liburan dan dengan digitalisasi yang sekarang apa namanya ada itu bisa mempermudah bisnis ini gitu, mempermudah bisnis ini untuk bisa dijalankan. Bahkan dari teman-teman saya ya itu suka berseloroh, modalnya cuma laptop Kang Lintang, nanti bisa kok dijalankan sendiri dan dikembangkan menjadi lebih besar. Dan ini menarik sekali untuk kita ulas lebih detail sehingga teman-teman yang nanti memasuki masa pensiun atau yang sedang mempersiapkan masa pensiun bisa menjadikan ini sebagai sebuah pilihan usaha dan sekarang mulai melatih otot-otot wirausahanya untuk bisa mencoba di bisnis ini. Oleh karena itu, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan memberikan ruang Zoom ini kepada beliau, Pak Satria, guru saya, untuk bisa berbagi kepada teman-teman. Nanti secara paralel biasanya teman-teman yang lain akan masuk ya. Ini biasanya seperti itu. Nah, ini saya lihat sudah ada juga di mana di ruang antrian untuk masuk ke dalam Zoom ini. Oke, saya persilakan kepada Pak Satria. Silakan Pak Satria. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, eh, tentu saja pertama sekali kita
mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara ini. Tentu saja bagi umat muslim, saudara-saudara pada Rasulullah SAW, kita selalu sampaikan semoga kita bisa mengikuti uh, sunnahnya. Baik, terima kasih Kang Lintang yang telah memberikan kepada saya. Memang ini uh, teman saya yang sudah begitu lama tidak bertemu. Kita kemudian dipertemukan satu grup, sama-sama grup untuk belajar menjadi berwirausaha gitu Kang Lintang ya. Nah, memang dulu kita adalah sama pekerja. Jadi kemudian Kang Lintang eh, beberapa saat yang lalu chat WA saya untuk berbagi lah sharing ya, karena memang saya eh, ingin memberikan apa yang mungkin pernah saya dapatkan ataupun yang pernah saya alami dan juga yang saya lakukan saat ini kepada Bapak Ibu sekalian. Juga menyapa nih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Saya juga melihat ada Bu Redia ya. Bu Redia ini pengusaha kita juga. Kemudian beliau juga biasa juga mengisi di kelas-kelas pensiunan ini, Bu Redia. Nanti Kang Lintang minta nih Bu Redia untuk ngisi sharing di sini. Beliau juga Kan bisa seorang dipasang, jangan patah dong kata Medi. seorang yang tangguh dalam berbisnis dan juga Nanti nyatanya memiliki patah. pengalaman yang luar biasa dalam berbisnis. Bapak Ibu sekalian, salam kenal dari saya, Satrio Dayibowo. Saya dari Medan, saat ini tinggal di Medan. Seperti Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah menjadi pekerja ya, tahun 95, walaupun sebelumnya ada beberapa perusahaan. Tahun 94 saya pertama kerja di Sumatera Utara di perusahaan pengelola kelapa sawit, penghasil CPO, itu hanya lebih kurang 6 bulan, dari mulai eh, April ke nggak sampai 6 bulan lah, lebih kurang 3 atau 4 bulan gitu. Kemudian selanjutnya saya diterima di PT Toyota Astra Motor pada tahun 1995 di Jakarta. Saya lulusan Politeknik dulu di Sumatera Utara, di Politeknik Medan, Sumatera Utara, jurusan Teknik Mesin. Jadi diterimanya pertama kali kerja sebagai supervisor di pabrik kelapa sawit. Itu langsung ya fresh graduate, langsung supervisor pada saat itu. Karena mungkin dari tesnya lebih unggul dari teman-teman yang lain. Posisinya ada pabrik baru, jadi saya me, apa namanya memegang proses dari mulai eh, masuknya berondolan sawit, masuk ke lori, masuk ke dalam perebusan, sampai dipres, sampai kemudian jadi minyak, kemudian cangkangnya, kemudian serabut sawit. Ini saya membuka memori tahun 94 ya, proses apa pabrik mulai apa namanya launching lah. Bahkan pabrik itu masih masih dibangun, saya sudah ikut di situ. Memang sebelum itu saya ada tes di Toyota Astra Motor, masih di kampus ya, baru tamat kita dites masuk Toyota Astra Motor Jakarta. Dari Jakarta datang ke Medan tes, kemudian dari ribuan orang itu akhirnya saya dipanggil, dan kemudian 95 saya per Agustus 95 mulai bekerja di PT Toyota Astra Motor, diterima di bagian desain, body design. Sesuai dengan jurusan saya teknik mesin ya. Jadi saya masuk di body design. Boleh cerita dulu ya Kang Lintang ya, sebelum masuk ke materinya ya. Biar supaya ada gambaran bagaimana menjadi apa shifting dari seorang pekerja ke berwirausaha. Kemudian 95 itu saya mulai masuk ke divisi apa namanya tool design, stamping tool design, STD ya. Kita bagian yang buat dice. Kalau kalau yang apa biasa dengan otomotif ataupun ya otomotif, yaitu dice untuk cetakan mobil. Nah, saya masuk di pertama kali proyeknya adalah kijang kapsul.
Itu saya ikut di Kijang Kapsul. Berjalan waktu, saya kemudian juga sekalian kuliah S1 di Jakarta, ambil teknik mesin di Unkris Jakarta, kemudian menikah di Jakarta, istri orang Lebak Bulus, kemudian merasa Jakarta terlalu kredit pada saat itu ya. Itu masih tahun 98-an lah. Eh, Selesai kuliah S1 99, saya memutuskan untuk balik ke Medan tahun 2000. Itu balik aja gitu karena mungkin merasa agak crowded di ya dunia usaha kita sebagai pekerja. Nah, ini yang pentingnya di sini. Bagaimana ada rutinitas yang saya tinggal di Bekasi, di apa namanya kota legenda, berangkat habis subuh paling telat jam setengah enam pada saat itu, masuk kantor jam 7, kemudian pulang kantor jam 5, kuliah lagi sampai jam 7. Itu 2 tahun berlangsung seperti itu sampai PS1. Nah, itu sampai rumah jam 10, besok berangkat lagi. Itu merupakan sebuah rutinitas yang apalagi sekarang, tapi Jakarta sekarang lebih lebih ramah transportasi ya, ada TJ, ada LRT lagi, ada MRT. Dulu Mayasari itu ya. Halo, kedengeran ya? Kedengeran, Pak, kedengeran. Kalau Kedengeran. dulu, kalau dulu Mayasari berangkat pagi, gantungan, kita rebutan gitu ya. Jadi sebagai rutinitas yang menurut saya itu kayaknya kredit lah buat saya ya. Akhirnya bersama keluarga memutuskan pindah ke Medan. Waktu itu belum ada gambaran mau ngapain di Medan. Ternyata di Medan ada buka lagi pabrik baru, pabrik coklat, perusahaan Amerika, M&M's. Kalau biasa makan sneaker, M&M's gitu ya. Nah, itu buka pabrik di Medan. Saya karena belum ada kerjaan lain juga, ini saya mulai apply lagi lah di Medan. Tapi dengan kehidupan yang berbeda, yang lebih santai karena jarak rumah ke kantor cuma setengah jam, masih bisa berangkat jam setengah 8, pulang juga masih bisa ketemu keluarga jam setengah 6 sampai rumah. Jadi itu walaupun ada lembur kadang-kadang, cuma itu masih bisa di. Nah, sampai pada satu satu kesempatan saya ada kesempatan untuk ikut di dalam politik ya, waktu itu ikut di pemilu 2004. Nah, saya terpilih menjadi anggota DPRD waktu saat itu. Tapi eh, yang apa namanya perlu saya sampaikan bahwasannya dari mulai masa kuliah saya itu sudah mulai ada bisnis ataupun ada usaha lah ya. Dari mulai kalau di kuliah di kampus dulu ada jualan buku, majalah-majalah apa ya yang ada, kemudian juga sebenarnya bazar-bazar tuh saya sudah mulai juga pada saat itu. Kemudian ketika kerja pun apa namanya berinvestasi ya, mulai dari apa namanya eh, berinvestasi di usaha kawan yang fotokopi, ya, ada yang jual burger, ada yang jual beli laptop, temennya Lintang tuh jual beli laptop tuh pernah juga sama temennya Lintang Husin ya. Kemudian apa namanya ada berapa ya. Nah tiba pada posisi kemudian tahun 2000 berapa ya 2009 pada posisi yang memang selesai di legislatif itu saya memang mulai eh, masuk ke bisnis umroh pada saat itu. Nah itu titiknya ya 2008 sudah mulai tertarik dengan bisnis umroh. Kemudian 2009 join juga dengan teman itu mulai membuka satu travel umroh dengan teman. Itulah sampai sekarang walaupun berganti-ganti itu terjadi. Saya bisa 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 share materi ya. Oke, Bisa, bisa, Pak. saya masuk dulu. Mana tadi materinya? Nah, saya lupa nih caranya nih. Ini kali ya. Udah saya buka belum ya? PPT.
Bukan ini. Sebentar saya. Belum diganti. Oh iya. Oh, sebentar. Maaf ya, ini lagi coba yang ini kali. Oke, nggak apa-apa Pak, santai aja. Saya karena udah lama nih nggak mulai zoom zoom ngisi materi lagi nih. Biasa sekarang udah mulai offline ya. Bukan ini. Iya, Masuk udah ya, masuk. Tapi kayaknya bukan ini sih. udah sedang loading. Loading ya. Ya, lagi sedang loading. Oke, sudah kebuka di sisi saya. Sebentar, kayaknya sih bukan yang ini. Kang. Masuk ya, ada ya? Apa yang ini? Ada Pak. Oke. Bukan yang ini, Kang. Sebentar, dia PPT. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa namanya, sambil kita apa mencoba untuk ini muncul di sini nih, nggak bisa. Oke, ini deh. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Eh, jadi memulai sebuah bisnis apapun itu, termasuk juga bisnis tour and travel, itu dimulai dari dream ya, ataupun mimpi. Udah bisa ya, Kang Lintang ya? Sudah Ya, terlihat. jadi dream ini tentu saja kan eh, menurut saya ya, itu sesuatu yang memang kita bangun dari diri kita. Mimpi untuk membuat membuat sebuah usaha. Kalau pada kali ini saya melihat mimpi itu adalah apa yang memang menjadi sesuatu yang kita senang menjalankannya atau kita enjoy menjalankannya gitu ya. Bagi saya yang hobi memang traveling, dulu juga ketika belum banyak apa namanya moda transportasi pesawat udara, saya pernah masih semester 2 di Politeknik itu pernah traveling dari Medan ke Jakarta, ke Jogja itu pakai bus ya, pakai bus gitu. Jadi itu hobi gitu ya. Liburan semester saya ke tempat teman di Jogja pakai bus. Salah satu hobi yang memang saya apa namanya saya jalani traveling. Nah bisa jadi kita juga punya hobi itu traveling gitu ya. Atau mungkin kita hobinya apa? Hobinya barangkali apa ya me, apa melihat ataupun memakai baju-baju yang trendy gitu ya. Itu berkaitan dengan hobi fashion misalnya. Atau kita hobinya apa? Hobinya itu memasak di rumah ya. Kemudian membuat resep-resep baru. Nah, sehingga kita punya mimpi bagaimana kalau punya usaha yang kalau kita menjalankannya itu kita enjoy gitu. Kita kita atau ada juga yang latar belakangi sesuatu yang apa pernah kejadian apa sehingga kita
melakukan sesuatu itu bisa jadikan bisnis juga. Nah, itulah mimpi yang coba kita bangun dari ke apa namanya kegiatan yang kita ingin lakukan, apalagi bagi para yang akan memasuki masa pensiun. Ini sangat penting dari sekarang mulai kita bayangin sesuatu yang kita enak melakukannya. Misalnya yang hobi untuk bertanam tanaman hias gitu ya. Mungkin di hari libur Sabtu Minggu itu hobinya mungkin berkebun kecil gitu ya. Bisa aja tuh jadi sebuah mimpi bagaimana nanti kalau setelah pensiun itu punya usaha tanaman hias. Kayak kemarin misalnya ada aglonema, ada apa gitu ya. Atau kebun-kebun kecil yang bisa dibikin di rumah, apakah kebun-kebun tanaman obat-obatan atau anggrek misalnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi sebuah mimpi ketika pensiun kita ingin usaha itu. Jadi ketika kita melaksanakannya itu kita enjoy. Nah, ini kan nggak cukup dengan sebuah mimpi ya. Oke, kita mulai. Nah, waktu itu saya memang mimpinya adalah bagaimana bisa jalan-jalan, tapi bisa juga menjadi sebuah eh, hobi yang bisa menghasilkan uang gitu. Nah, makanya dan bisa tiap tahun itu bisa pergi umroh dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Nah, kemudian ada teman untuk yang memang sudah mulai merintis, merintis usaha umroh. Ini saya tertarik dan kita join membangun usaha itu. Gitu. Jadi tahun 2009 itu sudah mulai saya sifatnya itu investasi saja di situ waktu itu. Jadi belum masuk ke dalam perusahaannya karena saya masih ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, bisa jadi ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang masih mungkin 5 tahun atau 3 tahun ke depan pensiun, mulai mencari investasi yang tentu saja aman ya, aman secara bisnis. Uang itu bisa menghasilkan passive income di samping penghasilan yang sudah diterima setiap bulannya, sudah mulai mencari investasi yang memang real dan kita utamanya kenal dengan orang yang akan menjalankan usaha itu. Maka waktu itu saya bilang kan saya sambil kerja juga investasi di fotokopi teman, di jualan burger, di jual beli laptop itu kenal, orangnya kenal. Gitu ya. Nah ketika saya mulai masuk ke dunia travel, investasi di travel umroh, nah itu saya kenal dengan orangnya dan itu minimal bisa berangkat setiap tahun dengan harga lebih murah daripada harga publis kan gitu ya. Jadi itu salah satu. Atau misalnya ada berangkat-berangkat apa namanya kita bisa mengumpulkan 10 orang untuk berangkat umroh, kita bisa gratis dapat satu uh, tiket ataupun paket umroh lengkap gitu ya. Nah itu salah satu dream yang kita bangun, kita mau usaha apa. Tapi coba mulai sekarang yang belum pensiun, lihat kira-kira bisa investasi. Dan dimulai jangan dengan yang kecil dulu, jangan langsung besar gitu ya. Nah, kemudian nggak cukup mimpi, harus ada action gitu ya. Nah, actionnya apa? Actionnya mulailah tadi mencari informasi, mendalami tentang bisnis ini, sambil kita terus, apalagi sekarang kan dunia apa informasi itu sangat terbuka. Kalau dulu kan informasi itu belum sebegitu apa namanya terbuka seperti sekarang. Kalau sekarang kita tinggal cari aja buku-buku juga banyak yang bisa kita jadikan referensi gimana sih membangun sebuah bisnis yang memang sudah kita bayangkan itu. Kalau di bisnis travel itu misalnya yang kita coba gali adalah bagaimana membuat sebuah paket perjalanan wisata. Apakah paket umroh, apakah paket tur ke Eropa, apakah paket tur ke Asia, atau paket tur Malaysia, 3 negara, itu bisa kita mulai action untuk searching-searching ya. Kalaupun misalnya ada informasi yang teman yang jalan, bisa juga seperti itu. Jadi kita mulai action untuk mencari informasi tentang bisnis yang mau kita bangun gitu. Nah, setelah itu kita kan untuk memulainya menjadi sebuah bisnis yang apabila kita nanti sudah menjalankannya, itu kan perlu satu
diferensiasi ya, diferensiasi. Gitu. Karena bisnis travel ini adalah bisnis yang sangat red ocean, gitu ya, yang sangat sudah padat, gitu ya. Apalagi di travel umroh ini kan sekarang bahkan sudah masuk lagi nih, begitu banyak grup yang berangkat dan sudah mulai perang harga lagi di travel umroh. Walaupun pemerintah sudah memberikan batasan harga paling murah ya, tetap aja tuh perang harga terjadi, gitu. Dan ini perlu adanya kreativitas dari kita. Inilah kita bisa ATM, gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Kalau kita sudah menjalankan ini ya, sudah mulai menjalankan ini, amati yang sudah ada itu untuk mempersingkat hal-hal yang perlu kita pelajari. Kemudian kita akan tiru, tapi ada modifikasi sehingga ada suatu diferensiasi bisnis kita. Contoh misalnya kemarin ketika mulai ada kereta cepat eh, dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah, itu salah satu paket yang ditawarkan adalah paket kereta cepat. Nah itu, jadi orang sensasinya tuh merasakan kereta cepat. Walaupun sekarang kereta cepat sudah ada di Jakarta Bandung, tapi waktu itu kan belum ada, sehingga paket itu. Dan ada lagi paket apa? Paket plus paket wisata Taif misalnya. Nah itu salah satu yang kita masuk dalam kreativitas. Kalau ada lagi tambahan tuh wisata Madain Saleh gitu ya. Itulah sesuatu yang coba kita ramu apa dalam bisnis travel. Atau kalau misalnya di bisnis travel perjalanan wisata yang banyak ya, kalau sekarang itu 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Itu sangat padat juga itu persaingan bisnis di situ. Atau Malaysia saja, atau Singapura saja. Singapura Malaysia gitu ya. Jadi itu sesuatu yang dikredit. Nah, untuk itu kita bisa sendiri. Makanya kita harus membangun kekuatan, membangkitkan kekuatan daripada tim kita. Gitu. Nah, kalau sendiri bisa juga. Sendiri itu kita mungkin dalam tahap misalnya kita menjadi agen dari sebuah biro perjalanan wisata. Bisa, karena setiap biro biasanya memberikan fee marketing ya. Tapi ketika sudah itu kita mungkin bisa mulai belajar seperti itu. Tapi ketika sudah masuk dalam sebuah perusahaan, kita membangun bisnis travel, kita perlu tim admin, tim lapangan, kemudian tim produksi. Nah, itu jadi marketing, admin, produksi misalnya. Jadi perlu 3 itu minimal ya. Kalau admin tentu saja dia ngurusin segala macam urusan paspor lah, urusan ya pembayaran, itu bisa masuk sekaligus urusan keuangan. Kemudian urusan marketing yang memasarkan produk kita. Dan yang nggak kalah penting adalah urusan produksi. Apa itu? Paket wisata yang akan kita tawarkan. Jadi minimal kita punya punya tiga lini ya, 3 lini yang kita bangun dalam tim kerja di bisnis travel. Kalau misalnya masih baru, tim admin itu bisa kita merangkap, misalnya kita kuatnya di situ. Nah, kita sebagai owner kuatnya di mana? Kalau kita kuatnya di admin dan keuangan, terutama keuangan ya, keuangan itu ya harus dipegang oleh owner dulu. Bisa merangkap ya, di mana kuatnya, apakah di marketingnya, apakah dibuat paketnya, atau di adminnya. Itu bisa dirangkap dulu oleh owner kalau tim kita belum, atau kita baru mulai berusaha. Nah itu, yang lain kita bisa bisa ajak, bisa juga kemitraan bersama teman-teman yang sifatnya adalah join ya, membuat satu perusahaan bersama, atau memang kita punya sendiri secara full, kemudian kita hire orang, kita bayar orang untuk menjadi tim kita. Nah itu pilihan di sini. Bagaimana kita memberikan kekuatan penuh untuk tim kita untuk mengelola perusahaan ini. Jadi 4 langkah ini yang menurut saya didalami ketika kita mulai menjalankan sebuah bisnis, terutama bisnis travel, gitu ya. Nanti ada lagi turunan-turunannya, misalnya kayak kayak di ketika mulai jalan nanti ada tour leader. Nah di awal barangkali kita bisa tour leader atau tour guide itu bisa hire dulu, tidak full menjadi tim kita secara statusnya, karena banyak sekali orang yang eh, apa
berprofesi sebagai tour leader, dan tour guide itu yang bisa di hire setiap paket gitu. Tidak harus, kalau kita belum punya ya, kalau kita belum punya atau kita juga belum biasa, itu karena itu ada sertifikasinya kan, nanti bisa masuk ke apa, sertifikasi tour leader, tour guide itu ada BNSP terutama, dan itu sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau kita belum punya itu bisa di hire dulu. Nah ini satu langkah ya yang perlu yang perlu kita siapkan untuk membangun bisnis tour and travel. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita membangun apa, pelanggan kita, ya. Langkah-langkah dari calon pelanggan menjadi pelanggan loyal. Tadi kan kita di sangat penting itu adalah bagaimana kita membangun tim marketing ya, di samping juga adalah tim produksi, tim marketing. Nah, ini kerjaannya tim marketing ini, bagaimana kita memulai pelanggan dari level 0, itu adalah kita ini banyak caranya ya. Ini nanti bisa di dalam di bidang misalnya digital marketing. Bagaimana kita punya data WA, punya atau apa namanya, kerjasama dengan yang punya data. Itu nanti di calon pelanggan ini bisa kita mulai dari mana kita mengumpulkan data calon pelanggan. Gitu. Apakah mungkin dimulai dari teman-teman, komunitas, atau mungkin kontak WA yang ada di WA kita. Itu ada ini sendiri, bagaimana memulai sebuah tim marketing dari sini. Nah, kemudian pelanggan ini bisa kita di prospek, dan pelanggan masuk dalam pelanggan yang merespon setiap iklan dan promosi yang ada yang kita lakukan. Apakah itu promosi kita di IG, promosi di Facebook, promosi di WA, itu kan ada orang yang merespon. Ini adalah calon pelanggan prospek gitu ya. Nah, kita ini masuk ke dalam ilmu marketing juga, bagaimana algoritma dari Instagram, algoritma dari Facebook, TikTok, itu bisa membaca orang-orang yang merespon setiap iklan dari promosi kita. Ini adalah prospek. Nah, kemudian setelah itu masuk ke pelanggan. Nah, ketika dia ini kan pasti setelah prospek itu akan di follow up oleh tim marketing kita. Nah, ini perlunya tadi marketing itu ada digital marketing, ada juga konvensional marketing. Ini nanti sangat tergantung produk apa yang mau kita tawarkan. Itu juga sangat tergantung dengan sistemnya apa yang mau kita bangun. Nah, setelah itu dia akan menjadi pelanggan kita setelah dia membeli produk kita. Nah, selanjutnya ada maintain ya. Nah, jadi ada pelanggan yang merasa memiliki rasa kepemilikan terhadap bisnis kita, karena dia mungkin puas dengan pelayanan kita. Nah, atau kita buat membernya, misalnya ada member, mulai dari member silver, gold, itu ada macam-macam ya. Jadi atau yang orang yang memang bisa membawa orang lain, nah itu ada. Nah, akhirnya dia masuk kepada pelanggan yang mempromosikan nama kita kepada orang lain, itu loyalis kita. Nah, jadi seperti itulah tahapan-tahapan bagaimana kita membuat pelanggan menjadi pelanggan loyal. Nah, ini bisa kita perdalam di ilmu digital marketing. Itu sangat sangat apa namanya, sangat rinci bagaimana kita melakukan langkah-langkah ini. Selanjutnya, nah bagaimana kita menciptakan pelanggan loyal? Nah, pertama libatkan pelanggan dan biarkan mereka tahu apa yang Anda katakan. Nah, itu. Jadi memang sekarang juga kalau membuka dapur kita selalu update status kita di media sosial. Misalnya ketika keberangkatan grup kita di sana ngapain aja, itu libatkan mereka. Itu ada yang mungkin bisa live, kemudian ada yang ya seperti kalau kita melakukan sesuatu di media sosial tapi dalam rangka bisnis. Kemudian berikan sentuhan personal dengan cara berkomunikasi langsung dengan mereka. Ini bisa di WA satu-satu. Itu seolah kita memang berkomunikasi dengan mereka. Ini kemudian mulai dengan kata maaf ketika berhadapan dengan komplain dari pelanggan. Nah, ini ya, minta tolong, maaf, terima kasih. Itu kata-kata tiga kata sakti ya. Minta tolong, maaf, terima kasih. Nah, ini bisa kita lakukan. Kemudian menciptakan hubungan yang win-win. Jadi jangan hanya kita aja yang untung, mereka juga mendapatkan apa yang misalnya tadi ada bawa 10 berangkat satu umroh, bawa 15 satu umroh, atau marketingnya berapa kalau dia bawa orang baru. Nah, itu ada
Jangan dia sudah merekomendasikan orang tapi nggak ada benefitnya buat dia. Kemudian menyampaikan informasi penting. Jadi apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Jadi mereka juga seolah mengetahui paket-paket kita itu secara detail. Libatkan mereka. Kemudian tingkatkan service after sales sehingga melebihi harapan pelanggan. Ini misalnya ya macam-macam lah, memberikan hadiah pas ulang tahun misalnya. Atau mungkin ada gathering, dia diundang. Nah, itu salah satu yang dilakukan. Kemudian libatkan tim Anda dan tanamkan visi perusahaan kepada mereka. Ini penting juga. Jadi bagi para pekerja kita, tim kita itu kita libatkan secara full dan tanamkan visi kita mau seperti apa perusahaan kita ini. Dan itu pasti tentu saja akan berdampak baik buat mereka kalau kita berhasil. Baru buat pelanggan Anda selalu merasa spesial. Nah, ini juga ada cara-caranya ya. Tadilah dikirimin mungkin kue ulang tahun lah atau apalah atau ucapan-ucapan lainnya gitu. Ini salah satu menciptakan pelanggan loyal. Bagaimana kita bisa meningkatkan dari pelanggan biasa. Nah, bisa jadi juga kadang ada karena pelanggan banyak ya kejadian ya, karena pelanggan yang mungkin merasa kurang puas dan kita tidak bisa handling komplain dengan baik, justru menjadi orang yang menyampaikan keburukan kita kepada banyak orang. Itu juga ada gitu. Nah, jadi walaupun mungkin tidak jadi pelanggan loyal, minimal dia puas dengan hasil kita. Mungkin dia belum bisa promosi, tapi dia tidak menjatuhkan usaha kita kepada orang lain. Itu minimal sekali. Minimal dia puas. Lebih bagus lagi kalau dia mau mempromosikan kepada orang lain. Ini standar lah untuk sebuah bisnis ya. Oke, kemudian berikutnya adalah, nah ini bagaimana merencanakan paket wisata, gitu ya. Jadi ini perlu sampaikan tentang terkonsep ya. Jadi jelas-jelas dia apa yang menjadi paket kita, gitu ya. Yang memang misalnya nih kalau paket umroh ya biasanya kan sudah termasuk apa aja itu. Jadi mesti kita jelaskan dan belum masuk apa aja. Misalnya belum masuk buat paspor, belum masuk buat apa namanya suntik-suntik gitu ya atau vaksin pada saat itu. Dan dia bisa bersifat fleksibel. Misalnya ada yang keberangkatan yang tidak sesuai dengan jadwal kita. Kita bisa buat grup baru asal bisa sekian orang. Nah, itu bisa fleksibel ya seperti itu. Atau mungkin kami mau custom seperti apa. Nah, itu juga bisa dilakukan. Asal memang masuk dengan budget yang bisa kita jalankan gitu ya. Jadi bisa ada custom. Kemudian memanfaatkan sumber daya secara efisien. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita bisa memakai sumber daya secara efektif dan efisien. Ini tentang paket wisata. Selanjutnya adalah bagaimana memberikan perjalanan wisata itu memberikan dampak yang bagus buat bisnis kita. Jadi memberi kesan realistis. Misalnya tujuan kesehatan. Kalau ini kan ada paket yang banyak ya, itu paket medical check up di Pineng kalau dari Medan ya, atau Kuala Lumpur. Itu kan sudah banyak ini sekarang kan. Ya ini kita bicara wisata luar negeri ya. Walaupun di dalam negeri juga nggak kalah ininya kan, tapi ini adalah sebuah bagaimana dia realistisnya dari mulai paket penjemputan atau bahkan bisa jadi pembuatan paspor, kemudian pengantaran ke bandara, penjemputan di sana, kemudian penginapan bagi yang mengantar itu bisa. Atau jalan dinas. Nah, ini juga bisa dalam negeri ataupun luar negeri. Banyak nih jalan dinas nih, seperti anggota DPRD ke luar negeri atau pemerintahan ke luar negeri itu banyak sekali. Nah, itu bisa realistis. Kemudian kepentingan keluarga atau sosial. Ini juga bisa kita lihat ya, apakah lagi saat liburan atau ada apa namanya perjalanan sosial, itu juga menjadi sebuah perjalanan wisata. Nah, kalau yang ini memberikan tidak realistis, berkesan misalnya sedang bertualang, ini ada ya bertualang itu juga ada. Kemudian ada romantis, penuh teka-teki misteri kunjungan lokasi eksotik. Jadi ini adalah bagaimana perjalanan wisata dikelola dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, kita mau masuk ke yang mana gitu.
Jadi bisa saya pakai bulan madu ke Labuan Bajo misalnya itu ada, atau ke Bali pakai bulan madunya. Kemudian atau bertualang misalnya mendaki Gunung Rinjani misalnya gitu ya, ke Lombok dan Gunung Rinjani, atau Pulau Seribu dengan apa namanya bertualangnya juga ada, atau penuh misteri itu juga teka-teki juga kita bisa seperti itu, atau kunjungi lokasi eksotik apa nih Raja Ampat misalnya kan itu eksotik. Nah, itu seperti itu. Jadi ini perjalanan wisata yang bisa kita create dari apa yang ada di wisata. Kemudian berikutnya adalah, nah ini paket-paket apa saja yang ada di komponen ya. Nah, ini komponen perjalanan wisata itu ada biaya transportasi. Nah, itu yang paling kalau kalau dari ini termasuk komponen yang besar, terutama kalau paket wisata luar negeri. Nah, itu yang pertama ya, misalnya tiket pesawat, atau memang mungkin tiket kapal kalau apa gitu ya. Ini pesawat lah. Kemudian biaya akomodasi, hotel, homestay, villa, dan makan, hotel, tour leader, akomodasi dalam kota, spanduk identitas. Ini adalah biaya akomodasi. Kemudian tiket lokasi wisata atau atraksi wisata. Kalau ke Bali misalnya masuk ke Tarik Kecak, gitu kan. Nah, itu komponen tiket masuk ya. Kemudian biaya lain yang sebagai penunjang, identitas, kaos, topi, dan ini grup ya, misalnya grup akomodasi supir, tips lokal, donasi lokal bisa aja. Ini komponen yang perlu dipahami oleh apa namanya, terutama yang owner dan juga kita di produksi membuat paket jalan wisata. Gitu. Jangan sampai kita misalnya nih ternyata pas-pasan gitu ya, atau kita salah hitung, wah itu udah 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 runyam. Atau mungkin nomor satu yang hanya dengan pesawat bisa saja itu exclude, itu tergantung kapan berangkat bisa juga, atau memang jauh-jauh hari sudah di booking. Nah, kan ada tuh tiket ledek di tiket.com atau travel fair itu kan bisa kita sudah mulai, atau memang kita bisa langsung ke maskapai kontrak gitu ya. Dia ada tuh masa-masa kontrak ke maskapai itu ada berapa berapa lama. Kalau di umroh itu dia biasanya sampai 3 bulan ke depan tuh kita bisa beli seat gitu ya. Itu nggak berubah harganya. Nah, demikian juga dengan hotel di sana tuh di Mekah, di Madinah kita juga kontrak gitu ya. Sudah berapa. Nah, yang paling apa namanya? Yang paling mendebarkan itu kalau peak season. Contohnya kami kemarin berangkat yang tahun lalu itu peak season di Desember. Nah, itu harga hotel gila-gilaan di Mekah Madinah gitu ya. Naik, bahkan ada yang sudah bayar tapi masih belum full, itu bisa-bisa kita nggak dapet kamar. Nah, itu ya. Atau yang udah full pun bisa aja disesuaikan gitu. Jadi itu luar biasa itu. Nah, terutama dua ini, kalau yang lain sih sepertinya bisa lebih relatif ya, makan gaya. Tapi kalau yang transportasi dan hotel, kalau dia umroh itu bisa perlu betul-betul rigid lah bagaimana kita mengelola ini. Gitu. Kemudian berikutnya adalah ya pakai wisata, fasilitas wisata, bagaimana apa aja yang didapat oleh peserta wisata kita, gitu ya. Nah, itu yang jelas mesti terada di paket wisata. Wisatawannya dari apa? Apakah keluarga, apakah grup jalan dinas, apakah jamaah umroh, apakah eh, paket open open trip gitu ya. Ini bisa di sini. Open trip itu misalnya 2 orang aja bisa jalan, ya tentu saja bisa karena berkumpul agen-agen itu masing-masing memberikan peserta. Nah, dan waktunya kapan? Waktunya apakah itu perlu kita sudah jadwal mungkin dari mulai November, Desember, Januari, Februari itu sudah ada jadwal yang kita rilis ya. Dan atraksinya apa aja kalau wisatawan yang bukan umroh ya, atraksi apa aja yang kita akan
kunjungi atau kita ikuti dalam paket wisata itu. Gitu. Ini betul-betul kita kelola dengan baik gitu ya. Nah, kemudian baru bagaimana mencari calon pelanggan. Nah, ini saya pikir di semua bisnis juga ini berlaku ya. Dari mulai setelah radio itu masih ada tuh radio, masih banyak lah radio ya. Kemudian media cetak yang betul-betul brosur, media cetak brosur, kemudian sosial media sekarang yang memang lagi gencar tuh sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, gitu ya, WA. Sponsor kegiatan sosial itu bisa juga. Kita kerjasama dengan atau menawarkan ya, kita mengelola wisata untuk kegiatan sosial itu bisa. Di bazar, di bazar kita bisa seminar, kita buat seminar sendiri tentang wisata. Website kita punya. Referral itu adalah apa namanya tadi, referral itu apa itu namanya, rekomendasi ya. Nah, itu orang akan dapat ini. Mereka dengan agen-agen. Nah, ini bagaimana mencari calon pelanggan dari cara-cara yang sudah biasa dilakukan oleh para pengusaha atau para yang bisnis ya. Ini bisa kita lakukan. Selanjutnya, ini yang penting bagi para pegawai atau pensiunan. Tantangan mulai usaha. Nah, ini pertama ragu untuk memulai. Biasanya memang ini adalah terkait dengan waktu ya. Waktu, kemudian modal. Kalau pegawai ya, terutama pegawai. Kalau yang pensiunan, tentunya usia. Nah, makanya saya kemarin kan pensiun dini ya. Saya usia 33 tahun itu sudah tidak menjadi karyawan perusahaan, tapi kemudian usia 38 sudah mulai full berbisnis. Gitu. Nah, makanya tadi saya sarankan di fase ini, bagaimana kita coba memulai dengan hal-hal kecil. Dengan modal yang tidak terlalu besar, kita bisa mulai bermitra. Apakah investasi, tadi dengan orang yang kita percaya, kalau memang nantinya adalah bisnis, atau kalau memang nanti adalah jadi investor, ya kan ada pasar modal, segala macam lah ya, itu yang investasi di TBK itu kan juga banyak ya, informasinya itu juga banyak. Kalau kita nanti mau jadi passive income, tapi kalau kita memang akan berusaha ya kita mulai dengan yang kecil dulu, atau yang bisa kita jual dengan waktu yang ada gitu. Nah, tentu ini yang kemarin saya ikuti adalah kerjasama antara Bank Tabungan Mandiri, Mantap ya, Bank Mantap dengan Indogrosir. Mereka punya program. Kalau nggak salah kemarin itu ada 40 juta, itu sudah bisa punya toko seperti Indomaret gitu. Toko kelontong lah kalau dalam bahasa kita ya. Nah, itu bisa di situ. Itu bisa dilakukan di rumah gitu ya. Tapi itu juga artinya itu mungkin sesuatu yang bisa bermitra seperti itu. Atau kita memulai dengan memang keahlian kita apa, kesenangan kita apa, hobi kita apa. Tapi betul-betul ilmunya kita bisa dalam. Terus takut gagal, nah ini jelas. Orang masih takut gagal gitu ya. Mungkin uang pensiun kita yang sudah kita eh, rencanakan gitu ya, atau kita terima, ya khawatir kalau hilang semua kan. Nah itu juga sangat 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 apa, banyak orang takut gagal. Tapi bisnis itu memang resikonya resikonya gagal udah pasti, untung itu bonus gitu. Bisnis itu seperti itu. Kalau nggak dimulai tadi, ya kita nggak bisa jalan gitu. Kalau takut gagal aja kita ya tinggal pilihan, apakah terus bekerja saja atau jadi investor income pasif. Itu kan ada pilihan juga dengan investasi yang memang dipercaya atau sudah resmi OJK, itu bisa juga seperti itu. Baru pengelolaan terbatas gitu ya. Ini tentu saja iya, karena bisa jadi kan kerja kita tidak akan relate dengan bisnis yang kita bangun. Oleh karena itu ini perlu kita, ya bisa jadi ikut-ikut kelas-kelas online gitu ya. Kemudian bahkan atau kelas offline yang mungkin bisa ada prakteknya, atau nanti kalau misalnya dengan Bu Redi ya yang di Jakarta itu ada kunjungan ke usaha-usaha gitu ya. Itu bisa menambah pengetahuan kita. Jadi inilah tantangan bagi para pegawai
dan juga pensiunan ketika memulai usaha. Dan saya sudah melewati fase itu, alhamdulillah. Walaupun memang saya bukan yang terbaik ya, Kang Lintang ya, saya juga dikasih penghormatan ini untuk ngisi materi ini, walaupun memang saya terus masih masih apa berproses ya, terutama di bisnis travel ini. Saya namanya Mopi Gitur, memang itu nama yang kekinian kami dirikan, ini yang ketiga ya saya mendirikan. Dan ini full saya, Mopi Gitur, Mopi Gitur. Bagaimana mengambil pasar memang kita pasar anak muda dan juga menengah ke atas gitu ya untuk paket-paket kita. Jadi itu proses juga ya dari mulai yang pertama hanya investasi, yang kedua mulai ikut bermitra tapi gagal juga, yang ketiga inilah yang sedang dari tahun 2000 ini baru 3 atau 4 tahun lah yang multigitur ini, dan makanya kita juga masih berproses terus untuk fokusnya sekarang di umroh, terutama di kelas middle up dan anak muda gitu. Oke. Jadi itu terima kasih Kang Lintang sharing di awal. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya untuk materi pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Lintang. Ya, terima kasih Pak Satria, luar biasa sekali untuk paparannya malam ini. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran ya, gambaran awal tentang bisnis tour and travel ini gitu. Nah ini sebelum saya teman-teman bisa bertanya ya lewat chat di Zoom atau nanti bisa langsung buka open mic. Nah ini saya coba lihat dulu di Zoom juga ada yang bertanya ya, Bu Pama ini beliau menyampaikan banyak kawan-kawannya yang buka usaha travel modal minimalis, khususnya yang jual paket umroh dan haji, cuman kadang suka terjadi kendala atau tidak menguasai regulasi di negara tujuan ya, tentunya di Arab Saudi nih, sehingga uh, tidak bisa mengatasinya. Misalnya hotel yang sudah di booking oleh manajemen, hotel dijual ke travel lain, sehingga yang dirugikan itu jamaah. Mungkin Pak Satria punya saran atau trik yang bisa dibagikan kepada kita semua ketika nanti misalnya kenyataannya terjadi seperti ini gitu ya. Ini mungkin cerita dari yang sudah pernah mengalaminya dalam tanda petik korban ya. Iya. Apa namanya di apa dijual-jual kembali itu. Nah, booking-bookingnya itu. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak Satria. Iya, memang yang pertama adalah yang paling penting mitra kita di sana. Yang jelas ya, kalau kita punya usaha travel yang memang paket umroh dan haji ini wajib bermitra dengan ya mutawif juga sekaligus orang yang memang akan menghandle urusan-urusan booking hotel, kemudian makan itu ya, bus gitu ya, yang memang adalah pihak di sana, dan biasanya itu banyak sekali. Nah, ini yang perlu memang kehati-hatian kita untuk memilih mitra. Maka tadi kan saya sampaikan memang di awal kita sebelum kita betul-betul fix untuk buka ini, ya kita harus ikut dulu nih ke sana dan kita mendalami prosesnya itu di sana gitu. Bagaimana bernegosiasi dengan pihak sana itu ya. Jadi nggak cukup cuma sekedar kita mendengar aja di sini seperti apa, tapi kita wajib berangkat ke sana dulu gitu ya, menjadi peserta tour and travel umroh. Di sana kita bisa mencari informasi itu dengan mitra yang di sana. Itu ya, kemarin kami juga nggak sampai batal sih, tapi digeser ya, geser dari ring satu karena memang itu sudah lunas padahal ya, lunas itu ya, tapi digeser dari di depan yang di Madinah ya, yang pas di depan karena grup sebelum yang berangkat, karena kami waktu itu berangkatnya 28 Desember itu sudah mendekati akhir tahun, yang berangkat seminggu sebelumnya itu masih dapat dengan harga yang sama, sudah dibayar full itu di depan Masjid Nabawi. Nah begitu kami yang berangkat, saya itu berangkat kemarin yang tahun lalu,
itu geser ke baris keduanya gitu. Nah, padahal sudah bayar full gitu. Nah, ya, tapi itulah memang di sana yang penting kan secara ini kita sudah mengatakan di paket kita tuh setara ya. Jadi masih setara memang, walaupun dia geser ke belakangnya, tapi setara dengan yang di depannya hotelnya itu. Nah itulah yang terjadi dengan, apalagi terutama di akhir tahun, vacation itu ya akhir tahun dengan libur anak sekolah di Juli, dan yang pasti di Ramadan. Nah, itu yang ini adalah peak season bagi jamaah Indonesia. Kalau Ramadan kan seluruh dunia ya. Kalau Indonesia itu liburan semester, baik itu Desember maupun kenaikan kelas atau semester baru di Juni Juli itu peak season. Nah ini yang perlu dihati-hati. Kalau yang di bulan-bulan lain biasanya aman. Yang gini-gini ini jarang terjadi di bulan lain. Kecuali memang dia itu nggak bayar gitu ya, travelnya nggak bayar di sana. Kalau bayar di sana tuh udah nasib-nasiban lah untuk dapatnya. Ya memang ya harus dilunasi sebelum berangkat gitu. Nah, Nah, itu kalau apa namanya? eh, itu harus izin-izin apa, Pak, yang harus dipersiapkan gitu. Kalau yang ingin jelas kalau dari ngebuka kita kan di Indonesia kan usaha ini. PPIU ya, PPIU itu wajib ya. Atau kalau kita masih baru, kita bisa bergabung dalam konsorsium namanya. Itu ada yang memang dia sudah punya PPU, kita mungkin baru, karena kan PPU ini kan diurusnya setelah kita ada keberangkatan. Nah, kita bisa bergabung ke konsorsium. Yang jelas izin wisata pasti BPW ya, Biro Perjalanan Wisata. Kemudian kalau itu kan berlaku bagi seluruh perusahaan travel, baik itu umroh maupun non umroh. Kalau yang umroh dan haji itu PPIU. Apa sih? Itu nanti ada di banyak bisa kita bergabung dalam komunitas ataupun asosiasi. Ada Ampuri, Asosiasi. ada AMTAS, nah itu yang kita bisa masuk ke situ gabung asosiasi. Nah itu bisa mengurus PPIU setelah ada keberangkatan dari jamaah kita. Gitu. Nah, Jadi kalau sebenarnya sih nggak susah lah. Gitu. nah, ini luar biasa sekali nih ulasannya Pak Satria. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung open kamera, open mic, atau bisa via Zoom juga ya, via chat Zoom. Nah, ini Pak Satria kalau saya lihat tuh di bisnis travel itu kan salah satu bentuk marketingnya itu adalah menjadikan ustadz-ustadz itu sebagai pembimbing umroh gitu ya. Ya. Kalau saya lihat ya, ada ustadz Ya. yang terkenal gitu. Sehingga Ya. banyak menariknya. Ini memang ada kerjasama bisnis dengan ustadz itu atau memang ustadz itu direkrut untuk kalau di dunia digital marketing sebagai influencernya atau memang seperti apa Pak itu kira-kira itu ininya. Karena Oke. saya lihat nih Ustadz ini ada di travel ini, di Ustadz ini Ya. sudah berapa lama ada di Ya. travel Ya. yang lain gitu kan. Ya. Ya. Nah, seperti itu. Memang saya bilang ya, ini travel umroh ini masuk dalam red ocean ya. Itu dan harga juga sangat bervariasi. Itu Nah, kadang ada cuma beda 100.000. Kayak misalnya contohnya di kami nih berangkat di Medan ya 35 juta. Itu yang hmm, middle lah. Kita start dari situ kalau ngopi gitu start dari 35 untuk di Desember. Itu ada yang 34 juta 900 gitu. Memang kalau menurut saya harga sebenarnya itu bisa sangat jauh rentangnya. Nah, di influencernya itu gitu. Nah, di para ustadz ini yang memang punya jamaah. Biasanya para ustadz yang mengisi pengajian banyak hmm, atau majelis taklim gitu ya. Dan dia dapat tapi fee macam-macam itu. Ada yang memang contoh ini saya buka aja ya. Saya buka ya. bisa 2 juta per jamaah. Oh, 2 Sehingga juta dia per 2 jamaah. juta per jamaah. Ada yang bisa ngasih 3 juta gitu ya. Oh, Jadi ada coba tarifnya bayangin ya. berapa tuh keuntungannya travel gitu. Bisa ngasih investasinya 3 juta gitu ya. Makanya bagaimana kalau misalnya saya sebagai pemilik travel yang mengajak sendiri. Makanya kalau usapnya pemilik travel, dia tuh kaya raya biasanya. Karena bisa sampai 6 sampai 7 juta itu keuntungannya per jamaah. Bahkan bisa di atas itu Iya, iya. gitu. Luar. Apalagi dia ngambil paket yang itu. Karena memang di komponen yang paling besar adalah pesawat yang memang itu kadang bisa kontrak yang murah juga dengan
dengan maskapai kalau memang kita sudah punya ribuan jamaah gitu ya. Nah, jadi ada lagi teman saya itu ya, dia ribuan jamaahnya sekali berangkat dalam satu musim. Dia menempatkan guide itu di sana. Ya ada guide-nya itu yang memang tinggal sana kan sekarang bisa 3 bulan ya. 3 bulan dia di Mekah Madinah itu. Jadi rombongan yang datang itu 10 hari, 12 hari itu dia lagi di sana gitu. Nah, jadi macam-macam lah. Jadi makanya, nah itu sangat sangat benar-benar banyak sekali bisnis model dalam travel, terutama travel umroh nih ya. Banyak sekali bisnis modelnya. Ya. Itu tergantung bagaimana kita membangun tim. Makanya saya bilang tadi, amati, tiru, modifikasi. Nah, di modifikasi ini kita akan melihat bagaimana yang bisa kita lakukan, apakah diferensiasi produk kita, atau efisiensinya, atau apalah, atau bonus-bonusnya gitu ya. Apalagi sekarang nih ya, ini makin mudah. Nusuk itu kan bisa ngurus visa langsung. Jadi orang sekarang bisa online ngurus visa. Gitu. Nah, makanya sekarang banyak sekali keluarga-keluarga kecil itu berangkat secara pribadi. Gitu. Ngurus visa. Bahkan ada lagi paket yang namanya Saudi Airlines itu, ketika kita mau ke Eropa, pakai Saudi Airlines, atau mau kemana aja lah, transit kita udah bisa umroh. Ada visanya gratis gitu, gratis dari Saudi Airlines. Nah gitu. Jadi sangat sangat luar biasa memang, dan apalagi kalau kita lihat Indonesia ini kan waiting list-nya naik haji itu sampai 45 tahun itu di satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Ada yang 45 tahun. Paling kecil kan 20 tahun sekarang. Nah, orang mungkin membayangkan usianya dia akan adalah umroh lah, daripada nggak bisa haji, umroh. Nah, inilah yang menjadi market share di Indonesia ini sangat besar untuk umroh, dan memang macam-macam juga paketnya. Yang jelas tadi hati-hati dengan ini, benar nih yang ditulis ini, bagaimana kebijakan di sana. Sebenarnya regulasi di sana itu sederhana aja gitu. Di Saudi regulasi sederhana. Hanya saja memang tadi kita di sana tuh kadang memang yang bisa dikatakan betul ya, ada yang nakal juga gitu loh. Syukur-syukur kita digeser. Kalau kita nggak dapat itu juga ada. Gitu. Apalagi yang baru booking atau belum lunas, itu kemungkinan digeser apalagi akan sangat besar kalau digeser. Bahkan hilang bookingnya itu sangat besar. Makanya ya bayar lunas sebelum berangkat. Nah itu dia. Itu kan bukan uang kita, uang jamaah. Mereka bayar lunas juga sebelum berangkat. Jadi sebenarnya ini bisnis yang sangat mudah karena jamaah kan bayar lunas sebelum berangkat. Gitu. Jadi yang kita dahulukan itu hampir dikatakan nggak ada. Yang kita dahulukan itu nggak ada. Karena rata-rata itu 45 hari sebelum berangkat itu udah lunas jamaah. Udah lunas ya. Udah lunas. Nah, makanya ada juga yang pakai COD. Nah, itu luar biasa modalnya. Bayar di sana itu ada juga gitu. Itulah diferensiasi ya. Ada teman saya pakai COD. Sudah selesai baru bayar di sana bayarnya gitu. Ada juga. Berarti dia punya modal yang sangat besar gitu ya, mendahulukan. Nah, itu karena tadi ada yang nggak berangkat akhirnya seperti itu dibuat. Nah, itulah dia bisnis model dalam travel terutama umroh ini begitu. Ya. Ini luar biasa nih. Ini kalau saya lihat juga itu ya, produk-produknya itu kan kadang umroh itu dipaketkan dengan liburan ke Turki atau liburan kemana gitu. Nah, itu Dubai. Ya ke Dubai. Nah, itu mungkin kalau saya suka dapat tuh penawaran-penawaran. Saya suka perhatikan tuh antara ininya dengan yang lain gitu. Itu kadang ada yang jomplang sekali harganya tuh. Kok ke mana, ke lokasi yang sama, tapi harganya beda, dan itu saya lihat di waktu yang sama ya, bukan misalnya di Ramadan atau ini di waktu yang sama kok beda. Nah, apakah para biro travel ini mengambil, kalau istilahnya tuh kantong kanan kantong kirinya tuh untung yang lain dari liburan itu ya Pak Ustadz ya? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Rata-rata memang ya udah menentukan target marketnya gitu. Ada orang yang memang harga murah malah curiga, ada itu marketnya itu. Kan memang ini kan sifatnya dia memang perjalanan apa namanya ya, rihlah lah ya, atau wisata. Kan menurut itu kan wisata gitu ya, wisata
sambil beribadah, kan itu umroh. Kalau haji memang ibadah sambil berwisata. Makanya orang sudah punya budget itu ya, market memang selalu ada yang memang justru kalau murah dia nggak mau gitu. Dan itu sudah ditentukan makanya oleh penyelenggara wisatanya gitu. Jadi kalau yang lain saya pikir sih nggak kayak misalnya kalau kita membawa membawa jamaah itu ke Eropa ya, mungkin nanti ada yang namanya presentasi ketika orang belanja di toko-toko tertentu. Kalau yang walaupun Turki paling ada itu kalau kita bawa ke misalnya jaket kulit gitu ya, toko permadani, itu ada juga. Yang tadi kantong sana kantong sini itu ada. Kalau Turki, kalau Dubai saya belum belum pernah. Saya belum pernah ke Dubai. Tapi kalau Turki ya itu ada juga presentasi bagi tour travelnya itu kantong-kantong kantong kirinya di situ. Tapi itu kan nggak terlalu besar juga gitu. Itu aja. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ya, ya. Luar biasa. Dan itu teman saya pernah juga ini juga katanya kalau itu apa jadi owner biro travel itu yang sering mendampingi jamaah keluar itu memang apa harus bisa bahasa asing atau bahasa Inggris gitu Pak Ustadz? Atau Kalau karena dia umroh kan akan karena dia kan akan berhubungan dengan administrasi di luar negeri gitu ya. ya, Apakah dia kalau harus yang bisa gitu? wisata Eropa itu eh, wisata Eropa ya, memang belum banyak juga, tapi selalu ada pergi di sana yang Mm-mm. bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Mm-mm. Cuma memang diutamakan lah yang bisa bahasa Inggris minimal kalau yang ada tur Eropa. Kalau Mm-mm. Turki, sosial nggak perlu, itu Turki juga ada bahasa Indonesia gitu. Oh gitu. Itu udah nggak terlalu Ya, penting karena dia juga bahasa ya. Inggris sana juga nggak jadi bahasa utama kan. Bahkan Mm-mm. Eropa itu juga kan bahasa Inggrisnya kan nggak di semua, dia cuma di Ya, Inggris. Yang lain ya. kita tuh bahasa Jerman beda-beda ya. Jadi Mm-mm. tetap aja ada di sana mitra kita yang akan eh, menerjemahkan. Jadi makanya di Eropa itu kadang pindah negara pindah tour guide gitu. Oh Ganti gitu. ganti tour guide gitu. Karena kan kayak Jerman dengan Belanda tuh udah beda bahasanya gitu ya. Ya. Tapi yang di sana lah orang tua yang sana yang harus bisa. Jadi bukan tour guide dari kita di sini. Makanya tadi saya bilang kalau tour guide itu bisa kita ngambil dari semacam asosiasi lah gitu. Sudah ada paketnya Ya. itu. Bahkan kalau di misalnya nih kita wisata di Eropa sana, itu sudah paket itu tour guide, hotel, bus itu ada paketnya yang kita bermitra dengan Mm-mm. perusahaan lokal begitu. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari Pak Abi Kusni dari Lampung. Beliau menanyakan bagaimana cara mengelola manajemen risiko force major, jamaah sakit atau meninggal di Arab Saudi itu. Oke Kira-kira ya. mitigasi risikonya seperti apa gitu kan? Iya, iya. Jadi di sana sebenarnya kalau yang ini kita pernah mengalami waktu yang sebelum COVID itu ada jemaah kita itu meninggal di sana, gitu ya. Yang jelas memang tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia, dikuburkan di sana. Dan seingat saya itu rumah sakitnya gratis di Saudi Hmm. itu. Jadi memang kita tinggal menghubungi petugas saja. Apalagi kan di sana juga tadi kita punya mutawif ya, punya tour guide lah bisa dikatakan tour guide lokal yang memang urusan begini ini insya Allah semua udah paham. Jadi kalau sakit bisa kita bawa ke rumah sakit. Kalau memang dia meninggal pun di sana, ya diurus. Jadi waktu itu karena memang meninggalnya di hari terakhir, gitu ya. Hmm. Jadi ada yang ini tinggal dari petugas kami di sana, gitu. Dari jamaah kami, dari anggota travel kami yang kebetulan memang pada rame karena akhir tahun ya. Ada beberapa orang yang berangkat yang dari sininya tour leadernya. Jadi ada yang tinggal sana dua orang menemani eh, yang meninggal itu, gitu. Ya memang Hmm. risikonya ya kita yang ngurusin dan biasanya maskapai bisa reschedule Hmm. gitu. Jadi tanpa tambahan biaya kita lapor saja ke yang tadi yang mutawif itu dia akan juga menghubungi maskapai
dia akan menghubungi pihak rumah sakit, dia bahkan petugas itu yang akan mendampingi kita sampai itu dimakamkan gitu. Jadi insya Allah itu eh, nggak repot kalau memang kita sudah punya mitra di sana gitu. Mereka Ya. sudah paham bagaimana cara mengurusnya. Hmm. Ini memang terjadi di kami. Yang mungkin Tap- yang lebih agak ekstrim lagi, kami pernah mengalami juga sakit di pesawat. ya. Sehingga pesawat harus landing di bandara terdekat. Itu yang lebih Hmm. lebih tragis ya sebenarnya ya. Jadi Ya. akhirnya dia landing itu sakit di atas, kalau nggak salah di atas India gitu. Kami landing di Sri Lanka dan Hmm. yang sakit ditinggal beserta petugas kami satu orang. Hmm. Itu yang berangkat lagi, nggak nunggu. Nah, Hmm. itulah resiko kita sebagai pemilik travel, kita yang bayar di sana, bayar rumah sakitnya, bayar tempat tinggalnya. Nah, itu tinggal nanti apakah kalau memang sembuh berarti kan tinggal negosiasi dengan keluarga di sini bagaimana biaya di sana gitu. Tapi itu memang Hmm. force mayor yang harus disiapkan oleh pemilik travel. Apakah meninggal Hmm. di Saudi sana atau bahkan sakit di tengah jalan sehingga Hmm. wajib mendarat darurat di bandara terdekat gitu. Hmm. Jadi gitu. Ya. Tapi itu disosialisasikan ya ke jamaah ya. Ketika nanti terjadi hal-hal yang seperti ini, nanti keluarganya itu sudah tahu, atau misalnya langsung let's go saja langsung jalan itu tiba-tiba Ya terjadi ini sebenarnya disosialisasi. kalau yang sudah pernah kayak kami mengalami kita sosialisasikan supaya tahu dulu. Tapi kalau yang belum pernah kan kadang nggak tahu. Iya, iya. Itu perlu, Iya, iya, makanya tadi iya. saya bilang kan perlu kita Eh, ya, diskusi lah dengan teman-teman yang sudah punya travel atau bahkan ikut di sana dulu diskusi dengan kalau memang minat mm, ya nanti yang menjalani travel kita ikut dulu jamaah umroh. Bolehlah kalau mau jual paket kami juga boleh gitu. mm. Nanti kita Iya, iya, iya. di sana kita bisa diskusi gitu. Nah, jadi saya pikir itu perlu dipahami oleh pemilik travel gitu. Ya. Tapi kalau kalau kembali lagi dari sisi harganya itu tetap mengacunya kepada dolar ya Pak Ustadz ya? Atau Iya, komponen-komponen itu gimana dolar, tuh? komponen dolar. Dolar Yang ya. tadi tapi kalau itu dolar itu di hotel ya, di hotel dengan ya hotel aja lah karena di hotel itu kan sudah komplit dengan paket makan ya. Dari mulai Mm-mm. sarapan, makan siang, makan malam itu sudah ada di hotel. Mm-mm. Itu sudah. Kalau yang maskapai lokal kayak Lion itu ya rupiah gitu. Mm-mm. Nah, biasanya sih Nah, dia rupiah. mm. Jadi kalau untuk teman-teman nih yang sudah masuk masa pensiun gitu kan, ini kan artinya kalau pensiun itu pensiun normal itu rata-rata kan di usia 55, 56. Artinya secara fisik, secara energi itu kan sudah berbeda dengan yang umur 30 tuh 40 gitu. Nah, itu disarankan kalau ingin masuk bisnis ini bergabung dulu ya Ustadz ya dengan yang sudah eksis atau dia sebagai bagian dari mitranya atau kemitraan segala macam gitu. Jadi jangan langsung dia bikin sendiri gitu kalau misalnya modalnya sudah ada karena dari hasil pensiun gitu. Nah, itu Iya, iya. supaya tidak trial dan error gitu ya. Iya, Jadi makanya disarankan mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. iya karena memang kan ya uang pensiun itu kan kita harus rencanakan ya apakah Mm-mm. menjadi passive income atau ditabung yang akan kita gunakan setiap bulannya atau kita usahakan sendiri kan gitu. Mm. Jadi memang itu harus hati-hati betul dalam apalagi kita hanya mengandalkan uang pensiun ya. Itu Mm. betul-betul hati-hati. Kalau memang ingin bisnis, dimulailah dengan menurut saya bermitra dulu. Misalnya, kalau memang kita punya kecenderungan untuk bisa mengajak orang untuk berangkat wisata, apalagi umroh misalnya, ya kita ngambil dulu sebagai mungkin kalau kami apakah agen, apakah leader yang mendapatkan fee marketing sambil kita Mm. belajar mengelola Mm. bagaimana mengolah sebuah travel umroh begitu. Kalau kita punya Ya. punya kemampuan untuk mengajak orang ya, karena di setiap travel umroh itu Mm. ada namanya fee marketing. Minimal itu ada yang 2 juta. Itu kalau saya sih. Mm. Atau memang kalau dia nurunkan Ya. lagi 1 juta.
Itu Ustadz bisa 2,5 juta, bisa 3 juta kalau Ustadz. Makanya Ustadz misalnya kalau Ya. dia pakainya 35 juta, ya 10 orang bisa berangkat membawa sendiri jamaahnya. Begitu. Oh, gitu. Iya. Nah, ini terkait ini saya tertarik ini yang Pak Ustadz itu kan nama travelnya Mopigi itu. Nah, itu mungkin ada apa namanya filosofi atau apanya. Jadi teman-teman juga Sebenarnya yang baca flyernya nih baru dengar nih Mopigi kemana kan? Bahasa mana? iya karena waktu itu saya berdua dengan teman karena udah apa kan apa namanya ingin cari yang anti mainstream lah ya. Nah, kayaknya mau Ya. pergi bagus juga nih. Mau pergi mana? Mau pergi umroh gitu ya. Mau pergi mana? Mau pergi Eropa. Mau pergi Malaysia. Ya udah kita mau pergi tour aja gitu. Oh. Itu Nah, aja ini supaya lebih. menjawab ya, menjawab Ya benar teman-teman benar. yang ada yang nanya sama saya nih travel apa nih mau pergi kemana nih? Ya, ya, Iya, ya, karena bahasa luar itu kan biasa itu. bahasa yang umum ya di Indonesia Ya, begitu. Iya, ya. itu aja. Nah, ini uh, kalau kita kan menganut prinsip bahwa bisnis itu harus jujur, harus transparan dan segalanya gitu ya. Nah, itu waktu itu pernah saya ditawarkan juga oleh agen travel umroh itu terkait dengan imunisasinya gitu ketika kita akan berangkat gitu. Nah, Iya. waktu itu saya bilang istri saya belum divaksin COVID. Gitu. Oh, gampang tuh mah bayar sekian bisa Nah. dapat sertifikatnya gitu. Nah, kira-kira itu ada ininya nggak ya? Namanya apa namanya? Istilahnya kan kita ingin ibadah gitu ya, Iya, ibadah iya, iya, ibadah iya. secara ini gitu. Ini kan menyerempet ke hal yang tidak disarankan gitu ya. Iya, iya, Gitu. iya, Nah, itu iya. mungkin apakah ada panduan moral atau saya yakin sih nggak semua travel seperti itu. Kalau Iya, saya iya, berpikir iya. kok yang begini aja di ini gitu, di apa namanya di dimudah-mudahkan. Oh, gampang tuh bayar sekian juta nanti langsung vaksin ketiga gitu, vaksin booster sertifikatnya. Nah, ini Iya, ini iya, iya. mungkin bisa menjadi apa panduan kita bahwa supaya bisnis kita berkah segala macam. Nah, kita ikut regulasi yang sudah diinikan gitu. Atau saya nggak tahu juga gitu pandangan-pandangan oh nggak apa-apa lah ini gitu. Nah, yang penting Iya, iya, iya. suratnya keluar. Mungkin ada tanggapan Pak Ustadz seperti itu di Ya dunia kalau travel lah. kalau kami sih selalunya ya memang ngikuti aturan aja lah. Karena kan kita Hmm. nggak tahu tiba-tiba ada random check ya. Hmm. Nah, random check itu kan sangat mungkin terjadi di Oh, oh. secara kita bicaranya secara ini aja secara secara norma aja lah norma norma apa Hmm. norma aturan hukum lah ya bisa aja kan random check ternyata nggak ada Hmm. di apa namanya di sistem. Nah, kan bisa aja terjadi Hmm. seperti itu kan. Mungkin lagi apes di random Ya, check gitu ya. Ternyata namanya nggak ada di sistem kan gitu kan. pulang. Ya udah. Sementara itu hanya apa masalah yang bisa dilakukan sebelumnya gitu kan. Ya kalau memang kira-kira Ya. apa harus kalau tapi itu kan dulu ya. Kalau sekarang kan meningitis nggak lagi, vaksin juga nggak lagi, itu nggak ada. Jadi kalau sekarang sih kita Nggak ada nggak ya. direpotin dengan itu, dengan meningitis maupun vaksin. Walaupun sebenarnya kalau yang dulu kan memang memang mencegah. Bahkan dulu juga vaksin yang nggak perlu waktu aja meningitis nggak perlu waktu itu banyak juga yang seperti itu. Dan nggak usah di meningitis buku kuningnya keluar itu juga ada. Ya, Tapi kalau kami sih insya Allah ini aja, ya, ya gitu aja. ya. Oh, jadi kalau sekarang umroh nggak perlu lagi itu ya Nggak ada pemeriksaan meningitis, nggak vaksin ada itu ya vaksin Pak itu Ustadz ya? nggak ada lagi. Jadi Ya, ya normal-normal oke. aja. Karena sudah berakhir ya pandeminya ya. Ya Oke. sudah. Nah itu Mopi Gitoran Travel ini juga membuka kemitraan ya Pak Ustadz ya? Iya, jadi bisa kita kemitraan, bisa juga mungkin custom tadi ya. Misalnya mungkin ada Custom. minimal satu bis mau berangkat kami kelola boleh gitu ya. Hmm. Kita bisa berangkat dari mana aja. Yang penting satu titik keberangkatan itu satu rombongan begitu ya. Hmm. Nanti Hmm. bisa kita kalau memang mau ada yang buat paket dari Jakarta pun kita bisa Hmm. melayani begitu. Hmm. Jadi kalau Jadi kalau kemitraan misalnya jadi misalnya teman-teman nih punya punya relasi atau komunitas pengen umroh gitu terus diarahkan ke Mopi Gitoran Travel, nah itu ya.
mungkin ada benefit yang didapat sama teman-teman yang mengarahkan itu ya. Kalau itu istilahnya referral lah kalau di kita Ya, referral marketing. bisa. Itu jelas tadi Ya, saya ya. katakan kan minimal tuh ada 2 jutaan per jamaah. Itu bisa Mm-mm. kita berikan. Kalau nanti mungkin lebih besar lagi, kita lebih besar kan Mm. atau dia mungkin mau buka kemitraan, kita juga siap untuk Mm-mm. inilah mendampingi lah gitu ya sambil Ya, belajar belajar karena ya, memang ya. Jadi nanti bisnis ini teman, sangat tergantung mm, dengan pengalaman bisnis umroh ini gitu. Jadi kalau yang ya, mulai dari nol banget ya banyak hal yang mesti dia pelajari secara ya, ini ya secara lebih mm, lebih detail lah gitu. Makanya perlu ada ya, pendampingan sama seperti itu. ya. Jadi nanti teman-teman kalau sambil ini mungkin ada apa namanya ada relasi saudara yang ingin umroh atau apa nanti mungkin bisa kontak-kontakan dengan Pak Satria. Nanti Pak Satria akan saya masukkan ke grup komunitas pensiunan. Di sana nanti teman-teman bisa apa namanya bisa komunikasi lebih lanjut, lebih detail lah terkait bisnis tour and travel. Ya. Nah, ini ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan. Ini luar biasa malam ini Pak Satria sudah memberikan ilmunya, memberikan pengalaman-pengalamannya terkait tour and travel. Pak Carlos, Pak Budiana, Pak Singgi, Bu Susana, Pak eh, siapa lagi nih? Pak Abu Aiman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada beliau. Ini alhamdulillah juga sudah masuk ke pukul 21 ya, karena kita biasanya jam 19.45 sampai dengan 21. Kalau mau ada yang ingin tanyakan boleh saya berikan kesempatan. Pak Carlos mau bertanya Pak Carlos? Pak Singgi, silakan Pak Singgi. Belum Ya, Kang Bintang, nanti aja. Aduh, sakit. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu karena kita sudah masuk ke pukul 21.00, artinya eh, Zoom kita atau webinar kita sharing bisnis kita terkait eh, malam ini dengan tema Tour and Travel bersama Pak Satria mungkin bisa kita akhiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Pak Satria Ya, sudah berkenan sama-sama Kang. untuk berbagi ilmu kepada teman-teman yang hadir di sini. Nanti rekamannya akan saya share linknya di YouTube. Nanti saya akan berikan ke teman-teman. Jadi kalau ada yang ingin bertanya terkait tour and travel, ingin mengetahui lebih dalam, bisa nanti mengontak Pak Satria. Nanti nomor beliau juga akan saya berikan di grup ya. Ya. Terima kasih kehadirannya kepada teman-teman. Saya dari kelas pensiunan, dari Sekolah Pengusaha Operator Kelas Pensiunan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di malam ini, yang seri ke-9. Kita sudah sampai di seri 9. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan dengan materi-materi yang lain, dengan pembicara-pembicara yang lain, yang akan menambah wawasan teman-teman bahwa dunia bisnis itu sesuatu yang memang penting untuk kita miliki sehingga pada saat kita masuk masa pensiun kita tidak lagi disibukkan dengan urusan dapur karena saya melihat sendiri bahwa begitu banyak orang-orang yang masuk masa pensiun rumahnya masih KPR, kendaraannya masih leasing, anaknya masih kuliah sehingga kerepotan gitu dan menyebabkan stres dan ini menurunkan imun dan mengganggu kesehatan. Oleh karena itu kita mencoba mencegah itu dengan dari dini melakukan mitigasi risiko dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman terkait dunia wirausaha. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Satria dan teman-teman semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian Zoom ini masih banyak kekurangan. Kita akan jumpa lagi pekan depan, dan bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sebelum tidur sholat Isya dulu bagi yang belum sholat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Kang wabarakatuh. Bintang. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Satria wabarakatuh. ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Saya Satria. Ya, sama-sama izin Pak. saya off kan, saya izin off ya. Oke.